Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena kemarin kita sudah bahas tentang bahan makanan kan ada 6 kan. Nah, hari ini kita bahas bagaimana sih proses pencernaan makanan yang kita makan. Jadi makanan karbohidrat yang kalian makan, protein dan lemak itu diprosesnya oleh sistem pencernaan atau organ pencernaan. Apa saja sih organ pencernaannya? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian pernah berpikir tidak sih bahwa bagaimana sih proses pencernaan pada manusia, atau bagaimana makanan yang kita makan dari bentuknya yang kasar menjadi bentuk yang lebih halus lalu dapat digunakan oleh tubuh kita. Lalu apa sih yang terjadi pada makanan kita? Nah, kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian dari sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuknya lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Jadi proses pencernaan itu adalah makanan yang masih bentuknya kasar lalu akan diserap oleh tubuh atau dihaluskan oleh tubuh melalui organ pencernaan. Lalu nanti sari-sari makanannya akan digunakan oleh tubuh sebagai energi atau sebagai proses pembentukan sel-sel tubuh yang telah rusak. Seperti itu, oke? Oke, selanjutnya adalah organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ dari pencernaan pada manusia itu apa saja sih? Yuk, yang pertama adalah organ mulut. Lalu yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Nah, bagaimana sih organ-organ pencernaan pada manusia tersebut dapat menghaluskan makanan dari mulut sampai ke anus? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut itu adalah organ pertama untuk mencerna makanan. Nah, di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Ya. Nah, di dalam mulut itu makanan itu akan dicerna secara mekanik. Nah, mekanik oleh siapa? Oleh gigi, oleh lidah, dan kelenjar air liur. Nanti makanan tersebut akan dikunyah dan dihaluskan lalu akan dipotong-potong menjadi makanan yang lebih halus. Tapi di dalam rongga mulut makanan tidak langsung halus. Nanti akan diproses ke proses selanjutnya di organ pencernaan ya. Di dalam mulut itu dibantu oleh enzim, namanya adalah enzim amilase, yaitu adalah yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, enzim amilase ini di mana? Enzim amilase ini ada di kelenjar air liur. Ya, jadi di dalam mulut ada enzim, yaitu adalah enzim petialin atau enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Adanya di dalam kelenjar air liur. Oke, selanjutnya adalah gigi manusia. Nah, di dalam gigi manusia itu terdapat 3 jenis. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi Graham. Apa sih bedanya ketiga gigi tersebut? Nah, gigi seri itu bentuknya seperti pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Nah, itu adalah gigi seri. Lalu yang kedua adalah gigi taring. Nah, gigi taring itu dia bersifat lancip atau berbentuk lancip dan runcing yang berfungsi untuk mengoyakkan makanan atau menusuk atau menarik-narik makanan. Itu adalah gigi taring. Selanjutnya adalah gigi Graham. Nah, gigi Graham itu bentuknya rata namun bergerigi. Nah, dia berfungsi untuk mengunyah makanan. Bagian-bagian gigi pada manusia itu ada 3. Ada bagian mahkota gigi, ada bagian leher gigi, dan ada bagian akar gigi. Nah, bagian terluar itu adalah bagian mahkota gigi. Nah, di dalam mahkota gigi itu dilapisi oleh namanya email gigi.
Kemudian jumlah gigi pada anak-anak sama orang dewasa berbeda. Kalau anak-anak itu dia jumlahnya adalah 20 buah, lalu pada orang dewasa itu adalah 32 buah. Nah, di anak-anak itu ada 8 buah gigi seri, lalu ada 4 buah gigi taring, dan ada 8 buah gigi geraham. Sedangkan kalau orang dewasa itu giginya ada 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 20 buah gigi geraham. Jadi antara anak-anak dan orang dewasa juga berbeda. Lalu apa sih perbedaannya antara gigi anak-anak dan gigi dewasa? Kalau pada gigi anak-anak itu masih berupa gigi susu, jadi giginya masih bisa copot ya, masih bisa diperbarui. Sedangkan kalau orang dewasa itu giginya sudah permanen atau sudah tetap. Jadi kalau misalnya giginya sudah ompong itu tidak bisa balik lagi atau tidak bisa tumbuh kembali, jadinya ompong. Tapi kalau anak-anak itu giginya masih gigi susu, jadi bisa tumbuh kembali. Oke. Mungkin itu untuk mulut. Lalu kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu adalah kerongkongan. Nah, sebelum masuk ke kerongkongan itu ada persinggahannya antara kerongkongan dan mulut, yaitu di tengah-tengahnya ada faring ya, ada faring. Atau nama lainnya adalah tekak. Nah, bagian faring ini bisa kalian lihat di bagian di gambar bahwa faring ini adalah penghubung antara mulut dan kerongkongan. Nah, di dalam faring itu terdapat yang namanya epiglotis. Bisa dilihat bagian epiglotis. Nah, epiglotis itu dia berfungsi sebagai membuka dan menutupnya saluran pernafasan. Yaitu adalah fungsinya epiglotis. Jadi pada saat makanan masuk, itu si epiglotisnya itu akan tertutup. Jadi makanannya itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Tapi pada saat kalian berbicara, nanti si epiglotisnya itu akan terbuka sehingga makanannya itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Makanya kalau lagi makan itu tidak boleh sambil berbicara. Nanti si epiglotisnya itu akan terbuka sehingga makanannya bukan masuk ke dalam kerongkongan, malah masuk ke dalam tenggorokan. Gitu ya. Oke, selanjutnya habis faring, tadi penghubung antara mulut dan kerongkongan, ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini nama lainnya adalah esofagus. Ya, nah di kerongkongan itu makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, gimana cara masuk ke dalam lambungnya? Nah, pada saat dia masuk ke dalam lambung, itu kerongkongan akan dibantu oleh namanya gerak peristaltik. Ya, gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik? Nah, gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Jadi makanan akan didorong menuju ke lambung oleh namanya gerak peristaltik di dalam kerongkongan. Seperti itu. Oke, selanjutnya habis dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, ini adalah bagian dari lambung ya, lambung manusia. Nah, di dalam lambung ini dia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Apa sih bedanya secara mekanik dan kimiawi? Kalau mekanik itu makanan hanya dilakukan untuk gerakan saja. Jadi sedangkan kalau kimiawi itu dibantu oleh enzim. Nah, kalau di lambung ada dua, ada mekanik dan kimiawi. Tadi kalau di mulut cuman mekanik saja ya. Nah, di dalam mekanik itu dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan untuk meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lebih lunak atau seperti bubur makanan. Nah, kalau di dalam lambung ini makanan akan diproses lebih lama. Ya, makanan akan diproses lebih lama sehingga untuk apa? Untuk makanan itu menjadi lebih halus menjadi bubur makanan. Nah, dibantu oleh enzim siapa sih di dalam lambung? Ada enzimnya ada 3. Ada HCl, ada pepsin, dan ada renin. Apa bedanya? Kalau HCl itu adalah asam lambung. Jadi dia berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi kalau makanan kita ada bibit penyakitnya nanti akan dibersihkan oleh HCl ya, atau namanya adalah asam lambung atau asam klorida. Sedangkan yang kedua ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin itu dia berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton.
Selanjutnya adalah enzim renin. Nah, enzim renin ini dia berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein atau mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, itu adalah enzim renin. Nah, Bu, kalau anak bayi kan nggak bisa makan, gimana Bu? Cuma minum ASI. Nah, kalau di dalam bayi dari umur 1 bulan sampai 6 bulan atau dari lahir sampai 6 bulan, dia hanya meminum ASI sehingga dia hanya terdapat enzim renin saja, yaitu enzim yang mengubah protein susu atau kaseinogen menjadi kasein, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, usus halus itu adalah bagian dalam ya, yang di bagian dalam usus yang bisa digambar kalian tuh, yang bukan bagian terluar yang besar itu yang warnanya putih ya, itu adalah usus halus. Nah, usus halus itu berfungsi untuk apa? Usus halus itu berfungsi adalah makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Jadi di dalam usus halus dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanannya kembali. Oke, di dalam usus halus itu ada 3 bagian. Ada yang namanya duodenum, ada yang namanya jejunum, dan ada yang namanya ileum. Kalian bisa lihat di gambar, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Apa bedanya sih? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama adalah duodenum. Nah, di dalam duodenum atau namanya adalah usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalamnya itu terdapat yang namanya terdapat bantuan oleh namanya getah pankreas ya. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh namanya kelenjar pankreas. Nah, getah pankreas ini dia di dalamnya mengandung enzim. Ada namanya enzim amilase, ada namanya enzim tripsin, dan ada namanya enzim lipase. Apa bedanya? Kalau enzim amilase itu dia mengubah amilum menjadi maltosa. Sedangkan kalau enzim tripsin itu mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu kalau enzim lipase itu dia mengubah lemak menjadi asam lemak ya. Jadi kalau usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas. Nah, di dalam getah pankreas itu mengandung 3 enzim. Ada enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya adalah jejunum. Nah, di dalam jejunum ini dia ada 3 enzim juga. Ada enzim maltase, ada enzim sukrase, dan ada enzim laktase. Apa bedanya? Kalau enzim maltase dia mengubah maltosa menjadi glukosa. Sedangkan kalau enzim sukrase itu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu kalau enzim laktase itu mengubah laktosa menjadi galaktosa. Nah, itu adalah di usus kosong atau usus jejunum. Selanjutnya adalah usus ileum atau usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan ini dia adalah berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang masih mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ya, nah di dalam usus halus ini atau di dalam usus ileum ini ada yang namanya villi. Nah, villi ini adalah sebagai tempat untuk menyerap sari-sari makanan di usus halus ya. Nanti di dalam villi ini dia itu mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Itu di dalam usus penyerapan atau ileum. Jadi dalam ileum ada namanya villi. Nah, selanjutnya adalah usus besar. Nah, di dalam usus besar ini atau namanya adalah kolon. Usus besar itu yang paling terluarnya itu yang warnanya pink ya, kalau nggak salah kalau digambar. Itu di usus besar itu dia berfungsi untuk menyerap sisa-sisa ampas pada makanan. Diserap yaitu yang diserap adalah kandungan air dan garam mineralnya.
Kemudian ampasnya itu akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar, yaitu adalah namanya bakteri E. coli atau Escherichia coli. Jadi di dalam usus besar tidak ada enzim, lalu dia itu berfungsi untuk membuang sisa-sisa ampas pada makanan yang tidak dibutuhkan kembali. Gitu ya. Nah, nanti sebelum dibuang ke dalam anus, ampas makanannya itu akan dibusukkan dulu oleh bakteri E. coli menjadi yang namanya feses. Lalu nanti feses itu akan masuk dulu ke dalam rektum. Nanti di dalam rektum itu memiliki otot polos yang apabila rektumnya itu terisi dari ampas dan ototnya akan berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Jadi sebelum dibuang melalui anus akan disimpan dulu di dalam rektum ya, fesesnya. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, di dalam anus itu ada tempat pengeluaran. Jadi tempat pengeluaran feses atau sisa-sisa dari proses pencernaan yang tidak digunakan kembali. Nah, itu adalah organ-organ dari sistem pencernaan. Jadi dari mulut ke faring, lalu ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di dalam organ pencernaan ini terdapat bantuan oleh enzim. Nah, tadi enzimnya sudah dijelaskan ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari organ pencernaan. Silakan dicatat materinya dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.